bosku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Telan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Lagi viral nih tentang orang Papua asli menolak pembangunan pesantren yang ada di Papua. Wow. Kenapa? Mari kita simak videonya supaya kita mengerti, supaya kita tidak salah paham tentang penolakan pendirian pesantren yang ada di Papua. Mari kita simak videonya.
umum mereka. Tengah-tengah rumah orang, hari di mana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga PJ Gubernur datang dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Apa yang telah dibuatnya? Dia menilai, dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Hadimiyah. Itu yang 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah, sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami kira pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini, yang lain bisa menyesuaikan saja. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok. Jalan pas di jalan raya, itu ada payung listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren. Dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung. Sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini kami mau datang. Karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami, YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kan terpegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu, hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Bapak PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan. Tapi saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 7.30, peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang deh sampai gitu apa aksi baru bilang kita saudara baru langsung saudara hari ini sampai yang telah pernah tegur juga langsung tegur saudara begini tuh ya oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren, 7 tingkat, 7 lantai, tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan itu di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar, jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu. Dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. 20 tahun lebih kita dengan gereja dan masjid duduk sama-sama, tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa, kami punya hati yang susah ini, bapak-bapak dorang tolong. Terus ya kami minta harus diurus sampai harapan kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Ini pengalaman. Jadi kami seluka, kami tidak punya apa-apa, itu sebabnya kami datang. Minta Bapak dengan Mama, tolong kami, tolong kami, tolong.
kuat kami dalam Papua di Jawa lagi juga keluar Jakarta. DPR Republik Indonesia Papua ini dari Januari adalah sampai awal itu lanjut pemilihan saat ini dari pagi semua ini Bapak Polisi kami jaga kantor. Aspirasi yang sampaikan itu betul lepas. Kalau yang sampaikan yang letakkan PJ Gubernur, maka kami kaki tangan Bapak PJ Gubernur. Kami akan laporkan, saya lapor kepada Ibu Sekwan, Bapak Ketua DPR hasil ini. Jadi jawaban nanti sesuai dengan permohonan ini, di apa ini tulisan-tulisan ini. Ya. Kali DPR akan menangani, DPR akan menyampaikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah sampaikan luar biasa aspirasi ini semua. Jadi tulisan ini kalau ada yang bawa tulisan dalam bentuk kertas kasih saya mau cari PJ Gubernur, saya mau kasih dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas. DPR akan ambil keputusan sesuai dengan perbedaan. Dia mematukan pekerja Allah umat Tuhan di tanah yang mewakili telah datang di gedung DPR menyambut aspirasi rakyat Papua ini. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kaitan dengan pertemuan tidak bisa karena DPR yang ini tidak ada. Boleh menyampaikan lagi. Ya, boleh menyampaikan lagi. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, untuk tanah Papua ini jadi akan sampaikan lagi sebab sekarang ini sebab pejabat tidak ada, kami ini sama wakili jaga kantor besar ini, gedung besar ini, jadi saya mungkin sampaikan itu. Cuma yang tadi tulisan itu kasih pada saya tinggal laporan kepada pimpinan DPR pada Jai Karma dan Majelis Jemaat umat Tuhan, tua-tua gereja. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati. Kami akan salurkan sebagai tujuan yang mulia ini di hadapan di tanah ini. Terima kasih. Kondisi kantor ini, rumah rakyat ini, kita datang ke rumah rakyat. Kita akan sampaikan ya, terima kasih. Ya, kami juga minta terima kasih Bapak Kasat ini luar biasa. Apa melakukan pidana itu kita menyusahkan orang lain, karena ketika kita demonstrasi ada hak orang lain juga yang kita langgar. Jadi kita sama-sama jaga hak asasi manusia. Kebebasan beribadah adalah hak semua orang, tapi ada aturan mainnya. Nah, karena Bapak pejabat gubernur sudah melanggar aturan yang mesti menjadi contoh. Pejabat publik adalah pelayan publik, harus menjadi contoh. Pemerintah tidak bisa laksanakan aturan, bagaimana rakyat jelata bisa laksanakan aturan? Hari Minggu adalah ibadah, ada hari kantor yang lainnya. Kecuali apa? Jadi kami ada aturan. Kemudian pada saat pondok pesantren itu pesantren ini kami serahkan ke rumah rakyat. Tadinya kami mau ke kantor MRP, kami bilang MRP tidak punya kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang otonomi khusus untuk memanggil gubernur. Yang diberikan oleh undang-undang negara Republik Indonesia adalah DPR. DPR yang punya kewenangan konstitusional. MRP Majelis Representasi Kultural hanya melindungi hak orang asli Papua, hak budayanya, hak hidupnya. Jadi kami datang, kami tidak mau salah datang. Nanti datang itu kalian salah kamar, bukan kami. Kalian datang jangan ke ini ini satu salah kamar. Kami mau ke DPR Kota Jayapura karena ini wilayah administrasi Kota Jayapura. Wah, yang melakukan kita diperlukan ada juga Bapak. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, lagunya juga ada. Jadi kalau memang Bapak PJ yang mau mulai, dia yang mengakhiri sama-sama walaupun di Ambon sana udah bakal lain. Tapi di sini udah kandang heran. Di kampung udah mulai aja Papua udah damai. Ya, semua orang Madura bisa jualan di sini soto Lamongan aman. Karena satu kata Injil. Injil ini kekuatan Allah, kekuatan Elohim, Yahweh yang kami datang bukan mau unjuk kekuatan bahwa kami umat Tuhan mayoritas. Kami sedikit yang datang karena kami tahu bahwa kami Tuhan lebih kuat. Kami mau datang hari ini Bapak Sekwan, kami mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Tahta Tuhan ada di tanah ini. Jangan buat Tuhan Yesus tersinggung. Jaga Tuhan Yesus berperasaan. Ya, itu yang langsung kami serahkan kepada yang mengambil keputusan dan penyampaian pagar gubernur ada semua tidak ada. Ya.
Ya, yang namanya DPR Provinsi Papua itu dari ketua sampai anggota tidak ada, jadi saya mewakili Sekwan, saya terima. Jadi tidak boleh ada segmen salah kamar, salah tempat, tidak ada. Betul sudah. Kami sampaikan karena aspirasinya sampaikan oleh wakil rakyat. Ya, kami sudah bilang nanti wali kota tidak, ya memang itu bukan wali kota di sini, karena PD yang menetapkan, jadi betul, jadi serahkan saja. Yang tidak menyangka imannya, dia punya tanggung jawab iman, sekalipun pakai baju negara apapun, tapi dia punya tanggung jawab berdiri sebagai anak Tuhan. Kita doakan dia, kita minta bahwa pendeta berapa pendeta datang sebelum kita serahkan aspirasi. Kita menjadi Ibu Pendeta Esther bisa berdoa, tapi kita kelihatan ke Korlap karena kita akan serahkan. Kita doakan Bapak Sekwan dengan Bapak Kapolres Jayapura. Bapak nanti jadi Kapolres, ini pendeta kita. Kami rakyat kecil. Begitu. Jadi Bapak kasih jawaban kapan kita bisa datang. Terima kasih. Terima kasih. Berhadapan dengan Presiden. Kalau di kapan? Ya. Kita undi Bapak. Undi. Ya. Kalau kita tidak bisa bertemu dengan yang seperti ini, kita bisa menghadapi Presiden. Pasti Pak Presiden tahu apa hati kita. Jadi kalau presiden itu kita itu harus konten lebih gila. Ini kan terlalu lebih kasar, menjadikan sistem di lapangan. Jadi sudah sampaikan pas sudah. Jadi tidak usah lagi begini ini tidak usah. Tinggal para pejabat, anggota dewan, ketua DPR, ketua kita, ketua 1-2 ini ada, lah kita akan sampaikan sama-sama. Ya. Itu. Jadi Yesus dan Alkitab yang terbuka. Siapa manusia yang bisa menantang Tuhan, silakan maju. Ya. Jadi tanah ini, peradaban ada hari ini dibuka oleh Injil Kristus 1855 di Mansinam dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh Elohim Israel. Kami injak tanah ini. Tanah ini sudah disegel dengan nama Tuhan. Jadi kami datang hanya masyarakat kepada Tuhan. Bapak-bapak ini kan manusia biasa, sama seperti kita. Jangan gantungkan nasib kita pada manusia biasa, gantungkan kepada Yahweh Elohim Israel. Bapak kita datang, kita punya panji raja, bendera Kristus, bendera Tuhan yang hidup. Di tanah ini ada rajanya. Kalau Bapak pernah ke Jogja ada Sultan Raja Jawa. Bapak pernah ke Inggris ada Raja Inggris namanya Charles. Dia mama sudah meninggal, Elizabeth. Kalau Bapak ke Brunei ada Sultan Brunei Darussalam. Bapak satu firman Tuhan dari Yeremia, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Kita percaya kita tidak ketemu mereka, tapi kita sedang ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Semua orang menjadi umat Tuhan. Nanti kalau dia mati, gereja yang kubur. Jadi tidak boleh kita takut. Ya toh? Kita dengar apa yang menjadi nasihat dan petunjuk, karena Tuhan juga memakai pemerintah. Kita berdoa. Allah yang menganugerahkan kehidupan ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini dari Yeremia 29 ayat 7, hanya Tuhan yang memberkati kesejahteraan. Kami ketemu dengan Tuhan dalam setiap doa kami, dan Tuhan mempercayakan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini untuk mendengar aspirasi. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati jalan hari ini. Para pemuda yang menyampaikan aspirasi itu di tanah ini bagi anak-anak kami. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai dan memberkati seluruh orang-orang yang ada di kantor ini, yang duduk sebagai pegawai, bahkan sebagai anggota dewan, bahkan sampai di cleaning service. Tuhan memberkati, karena setiap minggu, setiap hari kami berdoa supaya mereka menjadi kekuatan. Anugerah dari Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Mari kita melakukan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran
Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa kita sebelum serahkan, kita minta kertas putih, Bapak tanda tangan di situ, Bapak tulis nama, karena Bapak yang kasih jaminan besok kita tidak datang. Karena Bapak kita berjanji 2 hari, Bapak bilang kita tidak datang, jadi pemerintah kita hargai Bapak sebagai anak negeri berdiri. Ini kita punya orang Papua, kulit hitam, rambut keriting. Kalau bukan dia bicara, siapa yang mau kamu dengar? Mari kita hargai dia. Tuhan pakai dia berdiri di sini. Jadi kita hormati Bapak. Sebenarnya besok kita mau datang, tapi karena Bapak kita anak negeri, kalau kita tidak hormati Bapak, siapa mau hormati Bapak di tanah ini? Jadi kita anak negeri, kita hormati Bapak. Bapak nanti ada kertas, Bapak bilang, Bapak terus Bapak punya nama, Bapak sebagai jaminan bahwa besok kami tidak datang. Kami tunggu nanti undangan dari Bapak. Iya. Bapak nanti Bapak tulis pas. Bilang korlap itu yang datang dari saya, apa Pak Ketua ada tidak? Begitu. Oke. Jadi tidak ada undangan karena Imam itu bukan aparatur di sini kesulitan. Ini warga jemaat. Mewakili saya mau umat Tuhan di tanah Bapak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng datang jadi demi Tuhan tahu ke ruangan situ. Jadi apa-apa saja supaya jangan salah. Ya. Kita semua jadi Bapak Ibu, yang jadi jaminan buat kita adalah Bapak Sekwan. Bapak Sekwan tulis tanggal, Bapak punya nama, nih tidak usah Bapak. Ya. Kemudian, ya, nanti besok kita tidak datang ya Bapak Ibu. Besok tidak ada. Kita hargai pemerintah. Gereja dan pemerintah ini kerjasama supaya ada kedamaian di tanah ini. Ya, kita hargai Bapak punya serang. Besok mau datang kita bilang, kita tunjukkan ini saja. Bapak sudah jaminan buat kita. Jangan datang. Kontak saya nomor ini. Ya, Bapak sudah tulis. Ya, oke, serahkan secara resminya. Ya. Gereja-gereja setelah dengar, tidak perlu kita hormati pemerintah ya. Biar pemerintah juga jalan, pemerintah kerjaan surga juga jalan. Ya. Kan yang ciptakan langit dan bumi. Dia lintas negara. Ya. Ya. Tulisan aduan pada ketua DPR ini dia punya tuntunan dalam sini Bapak. Ya. Kami Ketua dan Korlap Anak Muda Otomene di Tanah Papua menyerahkan aspirasi kita kepada Bapak Sekwan DPRP Provinsi Papua untuk melanjutkan kepada pimpinan dan menindaklanjuti untuk memanggil PJ Bupati untuk datang, PJ Gubernur, minta maaf, PJ Gubernur untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah PJ Gubernur perbuat. PJ Gubernur berkati. Jadi anak Papua tidak. PJ itu anak Papua. PJ juga anak Papua. Itu kan anak baru ya. Saya serahkan ini kalau kain putih nih, kain kafan Bapak. Kain putih ini kain kafan yang saya pakai. Jadi ada maksud di balik itu. Terima kasih. Saya akan sampaikan pada Ketua DPR, anggota Dewan Terhormat Provinsi Papua, sesuai dengan aspirasi supaya Ketua akan lanjutkan dengan tujuan yaitu pastoral dan kearifan lokal ekonomi. Tapi ini pemberdayaan mereka. Demikian video yang tadi kita tonton. Kalau kita melihat sejarah Papua, orang Papua itu diubahkan hanya karena Injil. Makanya orang Papua kalau sebut Papua itu adalah tanah Injil. Bagaimana Tuhan memimpin Otto dan Gessler datang ke Papua. Pertama kali mereka menginjak Papua itu di Pulau Mansinam, dan terus mereka keliling seluruh Papua untuk memberitakan Injil. Sehingga orang Papua itu diubahkan bukan karena ajaran lain, tetapi hanya karena Injil Kristus. Kalau kita melihat dari Alkitab, sisi Alkitab, banyak orang, baik rasul maupun banyak orang petinggi-petinggi pun, mereka diubahkan hanya karena Injil, termasuk orang Papua. Sehingga alasan orang Papua menolak pembangunan pesantren yang ada di Papua karena Papua itu tanah Injil. Yang kedua, juga orang Papua mereka menolak karena mereka punya alasan. Karena peletakan batu pertama diadakan pada hari Minggu. Padahal kita tahu bersama Papua itu adalah mayoritas Kristen, dan hari Minggu adalah hari di mana orang umat agama Kristen beribadah. Terus PJ Gubernur datang untuk meletakkan batu pertama pembangunan pesantren. Mereka tidak setuju dengan itu karena hari Minggu adalah hari
di mana orang Kristen beribadah. Dan juga pengakuan ibu pendeta itu sesuai dengan surat yang didapat bahwa peletakan batu pertama itu pada jam 9. Padahal faktanya mereka meletakkan batu pertama itu di jam 7. Sengaja mereka berbuat supaya tidak ada orang-orang Kristen datang untuk menghambat mereka, karena mereka membuatnya pada hari Minggu. Sehingga pada saat itu orang Kristen atau umat Kristen beribadah sehingga mereka tidak dapat ganggu. Ini adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal. Makanya mereka sengaja buat hari Minggu supaya orang Kristen tidak datang untuk mengganggu mereka. Bukan karena orang Papua tidak mengizinkan mereka untuk membangun pesantren, tetapi caranya itu tidak baik. Kalau membuat caranya adalah dengan hari-hari lain, hari-hari di mana PJ Gubernur bekerja. Pertanyaan adalah apakah waktu itu PJ Gubernur masuk kantor? Tentu tidak, karena hari Minggu adalah hari libur. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Thank you for the happiest year of my life.